Coding and progress.
Ajeng nggak dimut.
Weh, anjay. Sekarang apa dulu jadinya? Bentrok sih. Cuma kalau ini ya nanti coba balik lagi terus dosennya balik lagi. Gitu. Itu learning bisa langsung ke orang di kamar langsung. Mengapa bukan dari banyak anu deh untuk apa ya secara maklum ini mbak jadi saking oke terus ini teman-teman kan banyak sekali Kamu belum di mute. punya laptop sama komputer ambil laptop. Belum ada laptop komputer tapi ada yang bisa dipinjam. Apa perbedaan laptop dan mouse? Oke, tes suara saya masuk atau enggak, teman-teman? Masuk, Dengar, Pak. Masuk, Pak. Ya, saya lupa kalau ada ngejar. Tadi diingatkan Mas Dadan, terima kasih Mas Dadan. Oke, sebelum kita mulai, kita buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bentar. Saya akan buka e-learning dulu ya. Oke, saya akan langsung share screen. Sebentar. Oke, sudah tampil layar saya, teman-teman? Sudah, Pak. Ya, Pak. Oke. Oke, untuk mata kuliah ini sistem basis data itu SKS-nya ada 2 teori, 1 praktikum. Mata kuliahnya dengan kode Vkom 012. Di informasi umum sudah saya jelaskan apa saja sih yang nanti dibahas di mata kuliah ini. Ya. Di antaranya ada ini ya, konsep database, tipe data, kemudian apa aja nanti yang ada di basis data itu kita belajar di DL, DML, dan sebagainya. Kemudian setelah mengikuti mata kuliah ini, nanti teman-teman diharapkan bisa memahami dan menjelaskan apa itu basis data, kemudian bagaimana kita melakukan normalisasi basis data. Kemudian untuk yang praktikum, harapannya ketika sudah belajar mengikuti mata kuliah ini, diharapkan bisa membuat database yang baik dan bisa mengimplementasikan beberapa perintah komen database. Jadi nanti database ini akan ada kode-kode lagi. Cuma kode-kodenya itu nggak sebanyak ketika kita belajar algoritma pemrograman. Sebelum lanjut ke inti mata kuliah, kita ke kontrak kuliah dulu.
Untuk kontrak kuliah ini saya cuma terkait dengan penilaian saja. Penilaian. Oke, sebentar. Kalau kayak gini, suara saya masih terdengar jelas. Masih, Pak. Dengar jelas, Pak. Masih Bapak terdengar. Ya, saya bisa dua kali. Suaranya siapa ini kayak robot? 5 Pak itu Pak, nggak ada sinyal lemot. Kayak robot ya. Oke, untuk kontrak kuliah terkait dengan penilaian seperti ini, apakah teman-teman setuju semua? Atau kalau nggak setuju, silakan langsung di-unmute. Silakan berikan usulannya. Atau yang setuju silakan angkat tangannya. Untuk saya bisa mengetahui respon teman-teman. Nggak ada angkat tangan Pak di sini. Di raise hand. Raise hand atau jempol nggak masalah, silakan. Baru 25. Belum ada separuh. 27. Oke, sudah di atas 30. Dari yang hadir 58, berarti di atas rata-rata. Di bawah ini, nggak apa-apa. Oke, berarti setuju semua ya. Saya anggap setuju. Untuk kontrak kuliah, terutama tentang penilaian seperti ini, keaktifan dan kehadiran 10%, tugas 30%, UTS, UAS masing-masing 25%. Kemudian untuk kehadiran dan keaktifan, nanti saya akan menggunakan rumus. Saya akan share screen. Nanti untuk nilai itu tidak mungkin subjektif, tetapi objektif berdasarkan dengan yang telah dilalui oleh teman-teman ketika melakukan perkuliahan ini. Contohnya seperti ini di mata kuliah keamanan informasi kemarin. Di sini contoh keamanan informasi. Untuk kemarin di keamanan informasi itu saya ada 44 fitur yang digunakan. Maksudnya apa? Maksudnya ini. 44 fitur itu ini. Nah, misalkan di sini saya ada 1, 2, 3, 4, 5. Maka ini adalah fitur yang saya gunakan, ada 5 fitur. Nah, di keamanan informasi kemarin, ternyata saya menggunakan 44 fitur. Jika itu semuanya tercentang, maka otomatis nilai teman-teman nanti akan dapat 100 seperti ini. Jadi nilai ini ada rumusnya. Rumusnya adalah kehadiran teman-teman dibagi total fitur yang ada dikali 100%. Maka itu nanti akan menjadi nilai kehadiran teman-teman. Ya, untuk keaktifan itu juga sama. Saya melalui e-learning. Oke, sebentar. Jadi semuanya melalui e-learning. Contohnya ini. Kemarin untuk keaktifan di keamanan informasi tertinggi adalah Mbak Kofifah. Ternyata Mbak Kofifah itu memiliki log teraktif ada 678 bit. Nah, itu artinya Mbak Kofifah dengan 678 bit itu memiliki nilai keaktifan 85. Dan untuk nilai keaktifan ini saya menggunakan range. Range-nya antara 600 sampai 700, maka nilainya 85. Ringnya di antara 500, maka nilainya 80 dan seterusnya. Semakin kecil, maka nilainya 80.
Itu untuk nilai keaktifan dan nilai kehadiran. Sudah jelas ya sampai sini ya untuk nilai keaktifan dan kehadiran, bahwasanya yang saya nilai itu benar-benar objektif, tidak subjektif. Oke, sampai sini ada mau ditanyakan terlebih dahulu? Apakah sudah jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Sudah, Pak. Oke. Jelas, Bapak. Kemudian yang perlu saya tuliskan di kontrak kuliah cuma itu saja. Kemudian untuk keaktifan, bukan keaktifan ya, untuk kehadiran, sama seperti sebelum-sebelumnya, khusus saya, nanti teman-teman seperti ini. Jelas, Pak. Jika ini tercentang semuanya, misalkan ada 100 fitur, maka nanti yang 100 fitur itu kalau tercentang semuanya otomatis kehadiran teman-teman akan mendapat 100. Seperti yang saya tunjukkan di Excel tadi bagaimana cara mengolah. Jadi untuk presensi nanti menggunakan ini. Jadi dinilai keamanan informasi kemarin, walaupun teman-teman semuanya presensinya dianggap 100, pada dasarnya di sana saya memiliki nilai kehadiran dan keaktifan yang saya tunjukkan tadi ya. Oke, untuk sebelumnya teman-teman silakan kerjakan pretest ini. Saya tunggu sampai 3:05, nanti akan saya buka hasilnya. Setelah itu kita masuk ke materi. Oke, silakan pretest dikerjakan sampai 3.5 WIB. Sambil mengerjakan, kalau ada yang mau bertanya silakan. Pretest ini nggak dinilai ya, jadi nggak usah takut salah. Pagi-pagi aku bangunin kamu dari jam 4 sampai jam nggak ada balasan, udah jelas. Iya, kenapa? Tahu kan? Udah baik-baik sama kamu bangun. Baik-baik sama kamu. Sayang, bangun. Kamu aku minta tempat. Ya, cuma aku apa? Aku kasih minum, cuma beri dia. Jangan aku bangun. Kenapa? Percuma orang kemarin kemarin. Lagi belum cuma tadi ada. Kau nyampe? Oke, aku. Ini yang Ryzen yang ngapain Pak? Resiennya sudah selesai. Saya. Boleh diturunkan resiennya, biar nggak terlalu bau keteknya. Oke, sudah 3:05. Sekarang saya akan cek hasil pretestnya. Berapa jauh sih teman-teman sudah memahami? Pretestnya diisi. Sebagai gambaran, seberapa jauh sih teman-teman sudah paham apa itu data, informasi, dan sebagainya.
Jangan. Nggak sudah. Oke, sudah lebih 1 menit. Kita kembali. Oke, saya cek siapa yang sudah mengerjakan. Oke, baru 323 nggak masalah. Oke, kita cek. Kita secara acak aja. Oke. Kita berdasarkan ini ada nggak? Ternyata yang terpilih adalah NIM-nya 93. Oke, kita cek NIM 93. Ada atau tidak? Oke, ternyata belum ada. Berarti saya random aja. Iya. Kemudian, ayo Mas, satu lagi. Oke, ini menurut Uhti ya. Yang berapa penting basis data menurut Mbak Uhtia? Pentingnya basis data adalah untuk pengelolaan kumpulan data instansi agar ketika mencari suatu data akan lebih mudah. Itu menurut Mbak Uhtia. Kemudian di sini menurut tadi siapa ya? Oke, nggak ada namanya. Data merupakan suatu kumpulan informasi. Kalau informasi yang wajib. Oke. Data adalah kumpulan data yang pentingnya basis data. Ini nanti nggak dinilai ya, jadi teman-teman tenang aja, nggak masalah. Sekarang kita ke materi. Jadi teman-teman silahkan mengisi survei yang ada di paling bawah ya. Bisa disambi dari sekarang nggak masalah. Kemudian nanti untuk forum ini silahkan nanti teman-teman diskusi terkait dengan materi yang mungkin belum jelas. Jadi nanti diharapkan diskusi yang ada di forum tersebut terusan menjadi pembicara yang di depan nanti mungkin juga akan monoton dan mungkin teman-teman juga akan bisa. Oke, kita kembali ke materi. Nah, sekarang kita bahas apa sih itu data, apa sih itu informasi. Kita adalah seperti yang dibayar ya. Seorang akuntan akan membuat laporan keuangan. Jadi ketika akan membuat laporan keuangan itu, seorang akuntan akan melihat riwayat transaksi perusahaan. Nah, riwayat transaksi perusahaan ini merupakan data. Kenapa disebut data? Karena tidak memiliki arti apa-apa sebelum diolah. Jadi semacam kita melihat tabel, kalau kita nggak tahu itu apa ya, kita nggak tahu informasi yang ada di sana itu apa. Nah, itu contoh data. Kalau informasi, contohnya seperti ini. Dari hasil data yang telah didapatkan tadi, kemudian diolah sedemikian rupa,
kemudian akan menghasilkan misalkan sebuah grafik ataupun diagram ataupun yang lain, maka itu akan menjadi sebuah informasi yang mudah dilihat dan mudah dicerna dan mudah dipahami. Maka itu artinya informasi. Jadi perbedaan antara data dan informasi adalah dari sisi jenis isiannya dan juga seberapa jauh kita dapat memahami. Jadi kalau ingin lebih jelas, lebih dan lebih simpelnya, data itu adalah yang biasanya berupa tabel-tabel. Kalau informasi itu yang biasanya berupa atau diagram atau yang lain. Itu perbedaan data dan informasi. Kalau menurut definisinya, data itu adalah nilai yang turut merepresentasikan digit dari suatu objek. Jadi tadi misalkan laporan keuangan. Yang namanya laporan keuangan pasti akan ada frekuensinya. Misalkan laporan tahunan, maka nanti di situ ada dari harian, mingguan, dan sebagainya. Kalau informasi, yaitu hasil dari pengolahan data dalam suatu bentuk yang lebih berguna dan lebih memberikan arti dan mudah untuk dicerna dalam pikiran kita yang digunakan untuk mengambil keputusan. Bayangkan misalkan kita memiliki data yang sifatnya ada ribuan baris. Kalau kita ingin mengambil keputusan, kemudian kita hanya diberikan data tersebut, maka keputusannya akan ada prosesnya yang agak lama. Nah, kita sudah mempunyai informasi ketika kita sudah ini ya, sudah berupa grafik ataupun yang lain, dengan satu kali baca saja kita memiliki informasi yang jelas dan kita bisa segera mengambil. Jadi di sini tadi ya, karena ada laporan harian, mingguan, dan sebagainya, maka sifatnya historis. Suatu yang terhubung dan kalau sebelumnya kan mungkin teman-teman sudah pelajari sistem arsip berkas ya. Kalau sistem arsip berkas itu kan tradisional. Misalkan kita mempunyai rak buku itu misalkan ada 10 slot. Nah 10 slot itu ya mungkin bisa aja kita cuma bisa menyimpan 10 buku. Apa sih sakit nih aku? Ini untuk yang lain. Kemudian melihat sebuah sistem informasi itu pasti akan memiliki jadi sebuah aplikasi yang
biasanya disebut dengan sistem informasi, itu biasanya aplikasi tersebut akan menyimpan basis data. Entah penyimpanan basis data itu sifatnya standalone, ataupun client server, ataupun di cloud, itu pasti akan ada basis datanya. Basis datanya itu apa? Basis datanya bisa saja untuk menyimpan data-data tadi. Ketika data diolah, maka akan menjadi sebuah informasi. Kemudian tujuan basis data yang berikutnya adalah menentukan kualitas informasi. Yang pertama adalah akurat. Akurat itu artinya apa? Akurat itu misalkan ketika kita mencatat sebuah pembukuan, itu bisa saja datanya terduplikasi. Tapi dengan kita memiliki database, memiliki basis data, kita bisa mengatur di sana. Data itu dengan memiliki ID primary A misalkan, dia tidak boleh terduplikasi, tidak boleh sama. Jadi benar-benar datanya akurat. Yang berikutnya adalah tepat waktu. Waktu ini artinya ketika kita ingin mencari ya seketika itu kita bisa langsung menemukannya. Berbeda halnya ketika kita memiliki misalkan ratusan logbook. Ketika ingin mencari ABCD misalkan, kita kan harus mengolah-olah. Misalkan di arsip bagian A, kita cari di rak-nya itu ada atau enggak. Kalau enggak ada baru ke B dan seterusnya, itu kan memakan waktu. Berbeda dengan basis data, lebih cepat dan tepat waktu. Kemudian yang berikutnya adalah relevan. Relevan ini yang bersama dengan akurat tadi ya. Informasi yang kita cari itu benar-benar relevan ya, sesuai dengan apa yang ada di yang telah diinputkan ke dalam sistem. Nah, di sini mengurangi duplikasi data, redundansi. Jadi kalau di dalam basis data itu duplikasi itu sering disebutnya data redundant. Jadi nanti teman-teman kalau menemukan kata redundant jangan sampai bingung lagi apa sih itu redundant. Kemudian hubungan data dapat ditingkatkan. Jadi dengan basis data nanti bisa saling terintegrasi atau bisa dijoinkan, digabungkan. Kemudian manipulasi ya. Manipulasi yang dimaksud di sini sebenarnya bisa dua macam. Yang pertama ya manipulasi terkait dengan kejahatan, kita bisa mengubah seenak kita. Tapi yang dimaksud di sini adalah yang kita tujukan adalah yang baiknya. Jadi manipulasi ini adalah mengolahnya. Dengan kita memiliki data yang banyak, kita mengolahnya dengan cepat, bisa menghasilkan sebuah informasi yang jelas juga. Itu yang saya sampaikan di depan tadi. Kemudian yang paling terasa adalah ini, efisiensi penggunaan ruang penyimpanan. Mungkin ini juga sudah dibahas di sistem arsip berkas. Kemudian manfaat database, jelas. Ketika kita memiliki basis data, tentu saja akan cepat dan mudah ketika kita ingin mencari sebuah informasi atau data. Kemudian di sini adalah kebersamaan pemakaian. Ini yang saya ambilkan contoh yang mungkin teman-teman bisa mungkin sedikit lebih mudah memahami adalah ketika kita berada di Indomaret misalkan. Indomaret itu kan menggunakan kasir ya. Kasir yang ada di depan di pembayaran dengan yang ada di gudang ataupun yang terdisplay di rak pembelian itu ya. Ketika kasir itu mengeluarkan barang satu, maka otomatis yang terdisplay ataupun yang ada di gudang itu juga akan otomatis menghitung mengurangnya dengan satu juga sesuai dengan apa yang diinput oleh si kasir. Jadi itu maksudnya kebersamaan pemakaian. Jadi ada istilah client server seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi antara klien yang ada di kasir dan server yang ada di gudang itu saling terhubung. Kemudian yang berikutnya adalah pemusatan kontrol data. Ini artinya yang tadi karena ada server yang digunakan sebagai server, maka otomatis kontrol data semuanya ada di pusat di server tersebut. Efisiensi jelas, akurat tadi juga sudah jelas, ketersediaan. Ketersediaan ini juga jelas, maksudnya seperti ini. Misalkan kasir ini menjual
menjual mouse sebanyak 10. Mouse sebanyak 10 itu ternyata laku dalam 2 hari. Maka ketersediaan informasi juga jelas. Oh ternyata ketika saya cek, ketika ada orang yang mau beli, oh ternyata stoknya kosong. Mungkin seperti kalau teman-teman belanja di all-shop itu ya, di marketplace. Nah, di sini juga dijelaskan ada atau tidak. Atau kalaupun masih ada, stoknya masih ada berapa. Kemudian kelengkapan jelas, keamanan. Kalau keamanan ini ya bisa dua sisi ya. Kalau kita ibaratkan dengan menyimpan logbook atau buku atau kertas ya mungkin itu tidak 100% aman. Tetapi kalau kita sudah memindahkan ke dalam sebuah sistem, ya otomatis lebih aman. Dalam hal ini adalah kita memiliki backup. Walaupun nanti ketika kita belajar di basis data, kita juga akan mempelajari tentang keamanan lagi. Itu nanti akan di pertemuan berikutnya. Kemudian dengan adanya basis data ini, kita akan lebih mudah dalam pembuatan program aplikasi baru. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwasanya semua aplikasi yang memiliki log atau history, itu pasti akan memiliki basis data. Nah, ini contoh penerapan basis data. Kalau ini adalah yang masih tradisional, manual, yang di sebelah kiri. Misalkan di sini ada rak, rak itu ada 6 slot. Ya, otomatis dia hanya akan dapat menyimpan 6 berkas. Contohnya, slot yang pertama untuk data dosen, slot yang berikutnya untuk data mata kuliah, dan seterusnya. Berbeda halnya ketika kita memiliki sebuah basis data, dalam hal ini ada ditunjukkan dengan sebuah hard disk atau data center, maka dengan satu data center seperti ini, dengan satu hard disk, dia bisa menyimpan banyak data-data. Jadi tadi ya saya sebutkan di sini, efisiensi ruang penyimpanan. Ini tradisional yang teman-teman sendiri di sistem aplikasi, ini yang teknologi sekarang. Kemudian struktur database itu seperti apa? Nah, struktur database itu nanti teman-teman akan mengenal DBMS. DBMS ini nanti adalah aplikasinya. Kemudian database. Nah, di dalam database itu ada tabel atau tabel. Di dalam tabel itu ada field. Nah, field itu adalah rekodnya. Oke, silakan teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan. Untuk materi saya cuma itu saja. Silakan Ya, Pak. kita buka untuk diskusi. Saya Pak. Silakan. Halo. Ya, halo silakan. Oh, gini Pak, saya mau tanya. Kan kalau di marketplace itu kan kalau misal kita mencari sesuatu kan ada barang yang di bawah itu Pak yang merekomendasikan gitu Pak. Nah, itu termasuk basis data enggak ya? Oke. Udah itu aja, Mas? Iya, Pak. Ya, Pak. Oke, sebentar. Saya akan contohkan ya. Oke, saya akan share screen lagi. Oke, ini saya langsung ke merek aja, mereknya Marketplace Shopee. Nah, di Marketplace Shopee ini, ketika kita melakukan pencarian, misalkan apa? Besi. Nah, di sini pencariannya dengan kata kunci besi. Nah, kenapa yang muncul itu toko-tokonya ini? Misalkan ini tokonya yang ada di Jakarta, tokonya yang ada di Kota Depok, dan sebagainya. Jadi semua informasi yang ada di sini adalah toko-toko ini adalah semua toko yang sudah datanya itu sudah tersimpan di marketplace-nya Shopee. Jadi marketplace Shopee ini menyimpan banyak sekali database. Database-nya itu bisa dari data
tokonya, kemudian toko itu bisa memiliki apa itu produk-produknya apa saja, kemudian dari masing-masing produk juga akan menyimpan dia laku berapa, harganya berapa. Jadi semuanya ini tersimpan dalam sebuah database. Kemudian di paket SOP ini dan umumnya di semuanya juga, yang paling atas itu adalah yang ratingnya tinggi ataupun yang dia menjalankan iklan. Google pun juga sama. Google itu tampilannya cuma ini. Tetapi dia kaya akan informasi. Nah, dia kaya akan informasi itu dari mana? Ya dari data. Datanya yang tersimpan di data centernya Google. Kita mencari tentang report misalkan. Nah, di sini dia cuma menyimpan link-link ini aja. Ketika ini sudah dikunjungi ya dia akan misalkan ketika sudah dapat saya mengunjungi Logitech. Maka ini sudah menjadi ini basis datanya Logitech yang ditampilkan di sini. Dia bukan basis datanya Google lagi. Jadi Google hanya ini saja. Tampilan awalnya cuma ini tadi. Dia cuma tampilan ini aja Google. Setelah itu pencarian seperti ini. Jadi Google itu sebenarnya nggak ada istimewanya kalau teman-teman tidak mengupload atau tidak menginputkan data di sini. Jadi itulah hebatnya basis data. Kalau ada orang sekarang itu yang menyebut orang yang bisa kaya dengan mudah adalah orang yang menguasai data. Nah, sekarang kita lihat siapa sih penguasa data sekarang ini? Ya Google, ya Marketplace, ya Facebook, sosmed-sosmed itu. Kalau nggak percaya, silakan nanti teman-teman cari deretan orang-orang terkaya. Pasti orang tersebut juga memiliki basis data. Misalkan Google itu siapa pendirinya? Larry Page. Nah, Larry Page itu jadi orang terkaya karena dia memiliki basis data ini. Kemudian si Amazon. Si Amazon dia juga bisa jadi kaya karena dia memanfaatkan data. Jadi sekarang ini eranya era digital, orang yang nanti mudah bisa dengan kayanya itu ya karena dia menguasai data. Seperti itu Mas Airoji, semoga menjawab. Silakan yang lain kalau ada lagi. Oke, Mas Arma. Muhammad Arma, mau bertanya atau kepencet? Oke, silakan yang lain ditanyakan. Izin tanya Pak. Ya, silakan. Di sini kan ada beberapa jenis basis data Pak. Misal kalau kami yang pemula ini Pak, cocoknya basis data jenis apa yang baik digunakan? Oke. Jadi sebenarnya apa ya? Kalau yang cocok atau enggak sebenarnya semuanya cocok. Hanya saja untuk di Alma Ata ini yang dipelajari adalah MySQL. Jadi nanti ketika teman-teman ketemu dengan mata kuliah Big Data, nanti mungkin akan belajar NoSQL. Jadi seperti halnya kemarin ketika kita di mata kuliah algoritma pemrograman, kita belajarnya C++. Nanti ketika dengan PBO, ketemu PBO, bahasa pemrogramannya ganti Java. Kemudian nanti ketemu lagi dengan pemrograman web, ini pemrogramannya ganti lagi menggunakan PHP. Jadi semuanya memiliki karakteristik masing-masing. Teman-teman di sini juga diajarkan dengan yang yang macam-macam tadi. Nanti dari situ teman-teman juga bisa memilih saya itu ingin kemana. Saya itu ingin fokus kemana, seperti itu. Pak, kalau pakai Python, Pak? Python itu bahasa pemrograman, Mas, bukan basis data. Kalau basis data dengan PHP itu bisa juga nggak, Pak? PHP itu juga PHP itu juga bahasa pemrograman. Oke, jadi saya jelaskan lagi. Oke, sebentar saya siapkan dulu.
siapkan sistemnya dulu ya. Oke, saya akan share screen lagi. Oke, contohnya ini. Jadi nanti ketika teman-teman belajar MySQL ini, nanti teman-teman diwajibkan menginstal salah satu, namanya adalah ini, package server. Nah, nanti teman-teman bisa menginstal Laragon ataupun SAM. Ini nanti teman-teman instalnya cuma salah satu aja ya, jangan dua-duanya. Karena kalau diinstal dua-duanya, kalau nggak ada konfigurasi khusus, nanti nggak akan jalan server di komputer teman-teman. Jadi nanti ketika kita belajar database ini, kita juga seolah-olah memiliki server di komputer kita. Nah, basis data itu seperti apa? Saya tunjukkan. Sebenarnya ini akan apa ya, lebih mudah dipahami besok ketika praktek, tapi nggak apa. Nah, ini contoh basis data. Di sini ada database, kemudian ini adalah tabel-tabelnya. Kemudian di dalam tabel, tadi saya sampaikan ada field. Nah, ini field-nya. Ini tabelnya, ini nama basis datanya, ini tabelnya. Kemudian misalkan ini, di WP komen meta ini field-nya apa? Ternyata field-nya ada ini, comment ID, meta ID. Nah, di dalam comment ID, itu terdapat record atau isinya. Isinya apa sih? Ternyata kosong. Sebentar, saya carikan yang ada isinya. Nah, ini. WP Pos ini merupakan tabelnya. Kemudian di sini ada ID. ID ini merupakan field-nya. Jadi ID, post date ini merupakan field-nya. Isinya apa? Isinya ya ini. Misalkan 1, kemudian hello world, publish, open. Ini merupakan record atau isinya. Ini merupakan basis data atau database. Nah, bagaimana hubungannya dengan PHP, dengan Python, dan sebagainya? Kalau Python atau PHP itu adalah sebuah pemrograman yang bisa menghubungkan antara aplikasi dengan basis data. Aplikasinya apa? Aplikasinya yang telah kita buat dari database dari PHP tadi kalau web. Nah, nanti kalau teman-teman ada di pemrograman web, kemudian belajar pemrograman web di situ, nanti teman-teman juga akan mengulang basis data ini dan juga langsung mengimplementasikan. Bagaimana sih mengimplementasikan kita bisa mengolah data dari web yang telah kita buat. Mohon maaf Pak, suaranya tidak terdengar. Maaf Bapak, suaranya tidak terdengar. Iya Pak, maaf suaranya tidak terdengar. Oke, sebentar. Sekarang sudah masuk lagi? Sudah, Pak. Sudah Pak. Sudah, Pak.
Mohon maaf Pak, tidak terdengar lagi. Maaf, Pak. Sudah, Pak. Ya, Mas. Ya. Halo, apakah sudah masuk sekarang? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Alhamdulillah sudah. Oke. Sekarang masih terdengar ya? Iya, Pak. Masih, Pak. Masih. Oke, saya ulangi. Nanti untuk teman-teman silakan sebenarnya besok saja nggak masalah. Ini cuma untuk contoh aja. Jadi untuk menginstal database, untuk belajar database, kita memerlukan aplikasi, salah satunya bisa Laragon atau server. Jadi aplikasi itu yang kita gunakan supaya di server kita itu seolah-olah ada servernya. Jadi database itu memerlukan server supaya kita bisa lebih mudah dalam belajarnya. Kemudian database ini supaya kita mudah mengolahnya, maka kita memerlukan yang namanya aplikasi atau sistem informasi. Aplikasi atau sistem informasi ini kita bisa membuatnya baik itu berupa web, maka kita membutuhkan keahlian pemrograman web. Ataupun nanti aplikasinya berupa desktop, kita bisa menggunakan bahasa Python atau C++ ataupun yang lain. Nah, pada dasarnya web itu atau aplikasi itu hanyalah untuk memudahkan kita untuk mengontrol atau melakukan aktivitas dalam pengolahan database. Jadi, tanpa web, maka kita mengolahnya seperti ini. Nah, misalkan kita ingin menambahkan, ya kita klik insert. Itu kalau kita masih berupa ini ya, GUI atau Graphical User Interface. Namun, ini nanti kita tidak akan belajar banyak di sini, tapi kita akan belajar banyaknya di bahasa SQL-nya. Jadi nanti perintahnya seperti ini misalkan. Select bintang from WP post where 1. Itu artinya apa? Itu artinya sebenarnya nanti di ini ya, di materi berikutnya, tapi nggak apa, ini cuma contoh atau bocoran aja. Itu artinya perintah untuk menampilkan semua isinya, semua rekodnya yang ada di tabel WP Pos, yang mana dengan ID-nya, dengan apa itu, dengan seleksinya adalah 1. Mungkin untuk saat ini teman-teman belum paham. Oke, nggak apa-apa. Ini cuma untuk contoh saja. Jadi nanti teman-teman akan belajar seperti ini ketika di praktikum. Belajar dengan kode-kode lagi, tapi kode-kodenya itu tidak sebanyak kita belajar bahasa pemrograman. Nah, kode-kode ini akan berguna di mana? Akan berguna ketika kita akan membuat sebuah aplikasi. Jadi nanti saling berhubungan antara database dengan bahasa pemrograman yang lain yang digunakan untuk membuat sebuah aplikasi. Mungkin untuk teman-teman yang dari komputer sebelumnya, mungkin dari TKJ atau MM, mungkin sudah paham tentang ini. Oke, silakan barangkali ada yang mau ditanyakan lagi. Seperti bukan folder gitu ya. Oke, silakan yang ingin bertanya resen dulu, nanti saya tunjuk. Biar nggak rebutan. Silakan. Kalau bentar, ini yang kumpulan Mbak folder itu Firda ya, Pak? dulu. Bagaimana? Sebentar Mas Subhan, biar Mbak Firda dulu yang sudah resen. Oke, silakan Mbak Firda Aribatul. Ya Pak, izin bertanya. Itu nanti data-data yang udah kita kumpulin, udah dibuat, itu nantinya disimpan di mana ya Pak? Nah, itu aja. Udah Pak. Oke. Oke, nyambung yang berikutnya Mas Subhan, silakan. Jadi kalau misalnya
basis data itu lebih seperti kumpulan folder-folder gitu atau gimana Pak? Terus kalau di website itu kan kayak dipisah loh antara file manager dengan yang database yang ada di misalnya MySQL, kan itu ada beda gitu. Itu perbedaannya apa Pak? Oke. Saya akan jawab. Saya akan share screen lagi. Oke, sudah tampil lagi ya. Nanti untuk Mas Imadudin pertanyaannya setelah saya menjawab. Oke, ini saya tunjukkan untuk arsitektur ketika kita menggunakan SAM. Jadi SAM ini adalah sebuah aplikasi tadi ya yang digunakan untuk membuat sebuah web server di dalam komputer kita. Walaupun sebenarnya kebanyakan kalau kita nanti menggunakan web server khususnya yang online itu kebanyakan berbasis Linux. Maka kita kalau di Linux itu namanya bukan SAM lagi, tapi namanya LAMP. LAMPP. Itu yang paling sering digunakan. Tapi kita belajar dulu, kita menggunakan Windows, maka kita menggunakan SAM. Untuk arsitektur SAM-nya seperti ini. Kita nanti ketika sudah memiliki aplikasi web itu semuanya akan ada di htdoc. Nah, htdoc ini yang disampaikan oleh Mas Subhan tadi adalah semacam file manager-nya. Jadi file manager ini nggak ada database-nya di sini. Adanya cuma coding-codingan semua, bahasa pemrograman semua, nggak ada database-nya. Nah, database-nya ada di mana? Kalau database-nya, kalau dari arsitektur SAM, itu ada di MySQL, kemudian data. Nah, di sini adalah database kita. Namun, database kita itu bentuknya apa? Nah, ini yang perlu kita pelajari lagi. Bentuknya seperti ini. Ekstensi filenya. OPT, FRM, MJD, MJI, dan sebagainya. Namun, nah ini yang mungkin ini ya, membuat teman-teman mungkin agak bingung juga nanti. Ketika kita mempelajari MySQL, itu nanti ekstensi filenya adalah SQL. Bukan seperti ini. Bukan seperti ini. Tetapi ketika ini di-convert, kemudian diolah sedemikian rupa, kemudian kita lihat ke database-nya, maka itu nanti bisa diekspor dalam sebuah SQL. Saya tunjukkan lagi. Semoga belum tertutup tadi. Nah ini. Saya akan mendownload atau mengekspor file yang database dari ini ya, dari database Innova. Kita ekspor, kita centang semuanya, kemudian kita ekspor. Nah, ketika kita mengekspor, di sini ada pilihan formatnya apa. Kalau MySQL, maka formatnya SQL. Walaupun nanti sebenarnya juga di sini kan ada pilihan banyak sekali ya, nanti bisa disesuaikan. Kita download. Nah, di sini innova.sql. Jadi ketika kita belajar MySQL, format ekstensi dari format database itu adalah SQL. Bentuknya seperti apa? Bentuknya seperti ini. Nah nanti teman-teman akan belajar seperti ini. Insert into itu gunanya untuk apa? Create tabel gunanya untuk apa? Kemudian kebanyakan kalau aplikasi nanti sudah jadi, ya kebanyakan cuma create, insert, dan sebagainya. Kemudian alter tabel untuk apa, dan seterusnya. Kemudian primary key itu maksudnya apa. Nanti kita akan belajar ini. Semoga sudah menjawab pertanyaannya Mbak Firda sama Mas Subhan. Kalau ada yang kurang jelas, silahkan ditanyakan lagi untuk Mbak Firda sama Mas Subhan. Silahkan sesi berikutnya yang ingin bertanya tadi, Mas Imadudin. Silahkan. Baik, Pak. Pak, coba itu tadi kan pada basis data ada aplikasi buat basis data, terus ada aplikasi server
yang itu untuk komputer yang dipakai, terus ada aplikasi yang digunakan untuk mengolah basis data tadi, Pak. Coba Pak, minta digambarin itu bagaimana sih hubungannya, terus fungsi-fungsinya masing-masing itu bagaimana, gitu Pak. Oke. Mungkin pertanyaannya Mas Imaduddin dijawab pertemuan besok waktu praktikum aja ya, biar lebih jelas. Oh ya, baik Pak, terima kasih. Oke. Barangkali tadi dari jawaban saya untuk Mbak Firda Aribatul sama Mas Subhan Guron, ada yang belum terjawab? Jelas, Pak. Oke. Silakan yang lain kalau ada lagi yang mau ditanyakan. Pak, besok pakai CMD atau PHP MyAdmin? Besok semuanya dari awal sampai jelang akhir pakai CMD. Pakai command prompt. Izin nanya Pak. Ya silahkan. Bisa Pak, gimana caranya menghapus basis data, misal basis datanya tidak ingin digunakan Pak atau salah, kita mau hapus, itu gimana caranya ya Pak biar numpuk di situ? Ya itu nanti akan dijawab di pertemuan besok Mas. Sudah disiapkan untuk pertemuan besok. Ya, ada lagi yang lain? Untuk aplikasi yang digunakan itu lebih baik yang mana Pak? Antara keduanya? Kalau saya menyarankan Laragon, karena dengan Laragon nanti kalau teman-teman ini ingin mengeksplor lagi tentang pemrograman web, akan lebih mudah, akan banyak add-on yang bisa digunakan. Tapi pada intinya nggak ada bedanya, semuanya sama. Silakan yang lain kalau ada lagi. Kalau besok Bapak pakainya pakai apa ya Pak? Laragon atau jelas Excel? Suaranya Mas. Silakan diulangi Mas atau di chat nggak apa-apa. Untuk Bapak besok pakainya Laragon atau SAM? Saya pakai Laragon aja. Jadi teman-teman silakan juga menggunakan Laragon. Tapi barangkali ada yang sudah terlanjur menginstal SAM, nggak apa-apa, nggak masalah. Karena untuk saya sendiri juga install beberapa, tapi sudah saya lakukan beberapa konfigurasi, jadi nggak bentrok. Tapi kalau nanti teman-teman installnya beberapa dan tidak ada konfigurasi, ada kemungkinan nanti nggak bisa jalan servernya. Pak, izin bertanya. Dalam menggunakan basis data kan diperlukan skill bahasa pemrograman juga ya Pak. Itu kira-kira perlu yang pro apa intermediate itu udah bisa Pak? Jadi bahasa pemrograman di database ini tidak serumit ketika kita belajar pemrograman yang lain dan teman-teman yang lain. Karena bahasa pemrograman database ini tidak sebanyak ketika kita mempelajari pemrograman yang lain. Hanya saja tetap di situ kita membutuhkan logika yang kuat. Kemudian ketika teman-teman itu nanti misalkan ya, nanti sudah belajar database ini, kemudian teman-teman kepencut atau istilahnya itu sangat senang dengan sangat senang dengan database, kemudian memiliki passion itu kuatnya di sini. Ya sudah, saya belajar database ini aja. Nah nanti dari situ teman-teman bisa profesi kerjanya juga
sangat banyak. Di antaranya adalah sebagai data administrator atau DBA. Nanti silakan teman-teman cari aja DBA itu apa, kemudian peluang kerjanya bagaimana, atau mungkin gaji seorang DBA itu berapa. Kemudian nanti misalkan ingin menekuni DBA ini dari awal sampai akhir ya, kemudian nanti ingin penelitian tentang database juga bisa. Jadi nanti juga bisa sebagai seorang perancang database. Maka nanti seorang perancang database itu juga akan sering berhubungan dengan seorang programmer. Semuanya saling berkaitan. Oke, silakan yang lain kalau ada lagi. Ini ada yang tanya di chat, untuk aplikasinya tidak berat. Nanti beratnya itu ketika aplikasi itu sudah menyimpan banyak data. Beratnya di situ, Mbak Afni. Kalau aplikasi yang disepakati ya, kalau saya menyarankan Laragon. Nanti teman-teman silahkan dicoba diinstal Laragon dari setelah pertemuan ini. Jadi besok bisa langsung praktek seperti itu. Ada lagi yang lain? Sama ini ya, nanti untuk kuliahnya, setelah ini atau mungkin besok akan saya lengkapi peta pembelajarannya dari pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir. Nanti saya silahkan teman-teman diskusi terkait kiranya pertemuan keberapa yang perlu sinkronus. Karena nggak mungkin juga perkuliahan ini akan sinkronus terus, kasihan untuk teman-teman yang lain yang mungkin apa ya, tidak terlalu banyak kuota. Ini Mbak Kurnia Ainun, jika sudah terlanjur menginstal SAM nggak apa-apa. Nggak masalah Mbak Ainun. Mungkin yang sudah ikut KMMI pemrograman web, mungkin sudah beberapa install SAM ya. Nggak masalah. Sepertinya Mbak Ainun ikut ini ya, Mbak Kurnia Ainun tuh ikut KMMI pemrograman web ya? Mbak, itu SK dari SK. Putus-putus suaranya, Mbak. Oke, silakan yang mau ditanyakan lagi. Oh, Mbak Kurnia Ainun RPL, pantas. Oke. Yang RPL pasti sudah jago. Izin tanya, Pak. Silakan, Mas. Mbak. Kan exam itu kayak servernya ya, Pak. Lalu nanti buat ngodingnya pakai aplikasi apa? Nanti ngodingnya langsung ke ini, command prompt-nya. Jadi nanti melalui command prompt. Atau sebenarnya bisa aja sih pakai PHP admin, kemudian dipilih yang SQL. Tapi itu tidak saya rekomendasikan karena nanti loadingnya akan lama, jadi lebih cepat pakai command prompt. Baik, Pak. Terima kasih. Oke, silakan yang lain. Pakai Sublime bisa aja, tetapi tidak bisa untuk operasional, Mas Khairul. Dalam artian, operasional itu artinya gini ya, ketika kita sudah melakukan enter, ya kita kalau di command prompt kan langsung kelihatan hasilnya. Tapi kalau di Sublime nanti nggak bisa. Jadi di Sublime itu cuma untuk melihat sintak kita aja atau pemrograman kita. Hubungan server dengan database. Jadi gini, server itu biasanya yang berhubungan dengan internet.
Jadi dengan adanya server, maka kita bisa menjalankan web. Kalau nggak ada servernya, web itu nggak bisa jalan. Kalau web yang interaktif, atau sistem informasi ataupun yang lain, itu pasti memiliki database. Database itu untuk menyimpan data-data tadi. Jadi kalau web itu nggak ada database-nya, itu namanya web statis. Tapi kalau web itu ada isinya yang setiap mungkin berkala kita isi, itu namanya web dinamis. Seperti itu Mas Subhan. Kemudian Mas Nur, SAM dan Laragon itu beda dengan virtual machine, Mas Nur. Kalau virtual machine kan digunakan untuk ini, kita menginstal mesin di atas mesin. Artinya kita menginstal, misalkan kita memiliki Windows, kemudian diinstal virtual machine. Nah, kita nanti bisa menginstal Linux di atas Windows, ataupun bisa menginstal Windows di atas Windows, ataupun yang lainnya. Itu beda dengan SAM atau Laragon. Kalau SAM atau Laragon dikhusus untuk web server. Oke, silakan. Kalau ada lagi. Pak, izin bertanya. Di beberapa waktu yang lalu kan ada kayak berita kebocoran data itu gimana ya Pak? Maksudnya prosesnya apa kesalahannya dari mana? Oke. Oke, jadi dari kebocoran data itu salahnya ada banyak sebenarnya. Bisa kesalahan dari pemrograman aplikasinya, bisa juga karena tidak dilakukan langkah keamanan di database-nya, bisa juga karena kecerobohan penggunanya atau adminnya. Jadi masalah keamanan itu tidak selalu ke hal teknis. Bisa aja ke hal yang bukan teknis, misalkan kecerobohan pengguna, dan seterusnya. Seperti itu Mbak, tadi siapa? Jadi keamanan itu tidak selalu muluk-muluk dengan teknis. Baik Pak, terima kasih. Ya. Mas Nur Asifaul. Kalau Linux itu tidak pakai SAM atau Laragon, tapi pakai LAMP biasanya. LAMPP. Itu yang paling sering digunakan. Boleh-boleh saja Mas Nur. Jadi gini, kalau kita menginstal SAM atau Laragon, itu kan sebenarnya paket komplit ya. Nah, kalau kita nanti menggunakan Linux, ketika kita ingin menginstal web server, itu tidak bisa kita paket komplit seperti SAM atau Laragon. Jadi kita instalnya satu-satu. Misalkan yang pertama, kita menginstal Apache-nya dulu sebagai web servernya. Atau selain Apache juga ada NGX ataupun yang lain. Nah, ketika itu sudah selesai, kita menginstal PHP-nya, dan seterusnya. Mungkin yang pengguna Linux nanti bisa explore lagi bagaimana menginstal web server di Linux. Mungkin yang teman-teman TKJ atau Mas Nur Asifaul itu sudah memulai, yaitu bisa belajar dari Mas Asifaul juga. Makanya di e-learning juga saya sampaikan ada forum. Nah, nanti silakan forum itu digunakan untuk diskusi antar teman. Jadi silakan dibuat kelasnya itu aktif. Karena kan tadi sudah saya sampaikan tuh, nilai keaktifan itu ada 10% ya. Nanti silakan aktif di sana. Silakan teman-teman itu memulai membentuk ekosistem student centered learning. Jadi belajarnya itu enggak selalu mulu-mulu dari dosennya, tapi dari teman-teman juga bisa. Jadi nanti dosen atau saya sendiri juga akan membimbing teman-teman jika ada yang mungkin salah tanggap atau yang lainnya. Oke, silahkan. Barangkali ada yang mau ditanyakan lagi, 3 menit lagi silahkan. Nanti pukul 5 saya akhiri, kemudian kita lanjut ke e-learning.
Jadi nanti silakan fokus ke forum di sana. Kita diskusi di sana. Iya, Microsoft Access termasuk aplikasi database. Hanya saja Microsoft Access ini sudah sangat jarang digunakan. Mungkin dulu-dulu masih banyak digunakan untuk aplikasi-aplikasi. Karena berhubung sekarang ini aplikasi-aplikasi juga semakin banyak kebutuhannya untuk menyimpan data-data yang besar, Microsoft Access itu tidak mampu untuk hal tersebut. Bedanya MySQL dengan SQL itu dari versi database-nya saja. Jadi ada banyak nanti. MySQL, kemudian SQL, kemudian Access juga termasuk, kemudian Postgre, Oracle, dan seterusnya. Jadi seperti bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman juga banyak, database juga banyak. Semuanya memiliki kekurangan, kelebihan masing-masing. Oke, barangkali masih ada 2 menit lagi, 1 menit lagi. Oke, mungkin itu saja ya pertemuan kita hari ini. Nanti untuk Zoom ini akan saya upload juga recordingnya. Jadi nanti kalau teman-teman ada yang masih kurang paham, nanti bisa melihat lagi rekamannya melalui e-learning. Nanti akan saya upload di sana. Mungkin pertemuan hari ini kita cukupkan sekian supaya pembelajaran ini kita dapat manfaatnya dan kita dimudahkan dalam memahaminya. Mari kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Silakan dilanjutkan Amin. diskusinya di e-learning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima Pak. kasih, Pak.